Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fira Anggraini, di mana dalam 2 hari ini yang akan membawakan seluruh rangkaian acara workshop implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan zona integritas dan meraih WBBM pada BBPOM di Banda Aceh. Oke, dan kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Dan walaupun mendung-mendung pagi hari ini, tapi kita harus akan tetap semangat sampai nanti ya Bapak Ibu, apalagi kita ada persembahan hadiah untuk Bapak Ibu yang setia dan juga aktif di saat acara berlangsung. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, workshop dan studi banding virtual ini diselenggarakan untuk membimbing kita dalam menyusun perencanaan pembangunan zona integritas, kemudian menyusun strategi dalam membuat inovasi-inovasi pelayanan publik, dan bagaimana langkah-langkah untuk meraih predikat WBK, WBBM. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, menyimak dengan penuh perhatian dari pagi sampai sore ya. Walaupun mungkin sambil kerja yang lain, tapi kita harus prioritaskan workshop ini supaya membawa manfaat bagi kita, sehingga setelah workshop ini selesai kita semua memiliki pemahaman yang sama, memiliki semangat yang sama untuk dapat mengimplementasikan reformasi birokrasi di Balai Besar POM di Banda Aceh. Saya akan membawakan materi mengenai inspirasi RB dari 5 unit kerja pemerintah yang meraih predikat WBK tahun lalu. Nah, ini 5 unit kerja ini bermacam-macam, bukan hanya dari Badan POM, tapi dari luar Badan POM. Kenapa kok kami juga ngasih contoh dari luar Badan POM? Kenapa kok kami mengajak unit-unit kerja Badan POM untuk berkunjung ke Banyuwangi, padahal yang dikunjungi bukan objek Badan POM? Kenapa kok kami ajak ke Bandung? Kami ajak ke Bantaeng, Sulawesi Selatan, itu nggak ada Badan POM di situ. Kami ingin membantu memperluas cakrawala, Bapak Ibu, memperluas frekuensi dan networking Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak hanya terinspirasi dari unit-unit kerja Badan POM, tapi di luar Badan POM itu luas sekali. Di luar Badan POM itu banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh, dan itu tetap beririsan dengan program-program kerja Badan POM, dan itu tetap memiliki kolerasi terhadap bagaimana peningkatan SDM, bagaimana peningkatan komitmen, bagaimana peningkatan optimalisasi. Nah, itu kita belajar dari dalam dan dari luar Badan POM, jangan hanya dari dalam. Kalau kita hanya belajar dari dalam, mohon maaf, kita ini seperti katak dalam tempurung. Kita nggak tahu dunia luar, bahwa di luar sudah ada strategi macam-macam, tapi di dalam kita masih pakai strategi yang lama, yang itu-itu saja. Nah, saya yakin Balai Aceh tidak seperti itu. Balai Aceh mau belajar, Balai Aceh siap untuk menerima materi dan juga siap untuk menerima masukan dari seluruh unit kerja unggulan se-Indonesia. Perlu saya sampaikan, ini visi, misi, moto, dan janji layanan Puskesmas Sempu termasuk tata nilai. Visi dan misi ini adalah merupakan kitab kami di dalam membawa Puskesmas Sempu. Bapak Ibu, kita masuk kepada strategi. Yang pertama, kalau kita mau menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, yang pertama adalah merubah mindset. Dari dilayani, sekarang melayani. Yang kedua, membuat komitmen bersama. Sama ini di mana-mana. Maklumat, kadang ada instansi yang tidak memampang maklumat. Mungkin ini kelais ya, tapi ini merupakan janji semua karyawan yang ada di Puskesmas Sempu dengan tanda tangan. Merupakan janji semua karyawan BBPOM yang ada di Aceh, Banda Aceh.
Dan ini kalau di Puskesmas Sempu, saya pampang yang setiap orang datang di Puskesmas Sempu akan membaca ini. Yang ketiga, melibatkan masyarakat. Ini tantangan. Tidak banyak instansi yang berani melibatkan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Kita sudah tidak boleh lagi ke comfort zone. Kita sudah harus ke spot zone, harus ke zona tantangan. Nah, ini mungkin sepele, tapi perlu juga saya sampaikan kalau hal-hal yang di depan saya sampaikan tadi semua bersifat out of the box, sesuai dengan kearifan lokal kami di sini, sesuai dengan SDM kami di sini, sesuai dengan kemampuan kami yang bisa kami lakukan. Nah, kalau ini mungkin sedikit ada sisi teorinya, dan ini alhamdulillah juga sudah kami terapkan di Puskesmas Sempu. 3 konsep dasar pelayanan prima. Baik, terima kasih yang kami hormati oleh Banda Aceh, ya, Bapak Ibu semuanya, ya, kami akan menunjukkan pelayanan unggulan yang ada di Puskesmas Sempu, ya. Yang pertama yaitu Mall Orang Sehat, ya. Di mana Mall Orang Sehat ini kami melayani orang-orang sehat yang berkunjung di Puskesmas, ya. Ini kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, ini di sini kita sharing mengenai beberapa hal yang harus dioptimalisasikan di 6 area perubahan dan juga beberapa inovasi. Kenapa? Karena kami menganggap ini hal yang penting karena ada beberapa unit kerja, mohon izin Bapak Ibu, yang kami temui ketika melakukan sebuah inovasi itu ada yang beberapa penempatannya tertukar dan juga kurang tajam. Ada yang sebenarnya dari itu harusnya ada di area manajemen perubahan inovasi tersebut, tapi ternyata diletakkan di bagian SDM misalnya. Baik, kalau begitu saya Fira Anggreni selaku pembawa acara pamit undur diri, akan kembali lagi di hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai bergabung kembali Bapak Ibu di hari esok. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu yang terhormat serta seluruh peserta yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini. Kembali lagi di hari kedua, tepatnya hari ini Selasa 8 Desember 2020. Bersama saya Fira Anggreni yang akan membawakan seluruh rangkaian acara dari workshop implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan zona integritas dan meraih WBK WBBM pada PP POM di Banda Aceh. Mungkin perlu kita memperhatikan beberapa hal, khususnya dari arahan pimpinan kita, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Nah, kita tahu secara spesifik apa yang dimaksud oleh beliau dengan reformasi birokrasi. Intinya adalah pada pelayanan kita, dalam artian bagaimana kita bisa memberi pelayanan yang lebih cepat. Tentunya Bapak Ibu yang kelihatan di layar ini, Bapak Ibu sekalian, adalah grand design reformasi birokrasi kita yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.
Selanjutnya Bapak Ibu, nah terkait dengan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 ini, konsisten dengan roadmap sebelumnya, bahwa area perubahannya itu untuk reformasi birokrasi kita ini tetap mencakup 8 area perubahan ini. 8 area perubahan ini tentu kita harapkan bisa mewujudkan 3 sasaran ini. Bagaimana birokrasi kita semakin bersih dan akuntabel, bisa semakin capable, serta pelayanan publiknya semakin prima. Karena ini memang searah dengan 5 prioritas sasaran kerja Presiden, khususnya yang keempat, yaitu reformasi birokrasi. Karena kami diberi kesempatan yang pertama untuk mempresentasikan area di Pokja Manajemen Perubahan, yaitu untuk inovasi pada area manajemen perubahan. Coba yang pertama sekali, langsung saja kita ke perubahan inovasi pertama, yaitu Yanti. Inovasi yang pertama yaitu satu Coffee Morning, di mana nama inovasi Coffee Morning. Kondisi saat ini vakum karena pandemik terakhir kita laksanakan di Januari 2020. Kondisi yang diharapkan dilakukan 2 kali dalam sebulan, di mana seluruh pegawai dapat menerima informasi secara informal dan dapat merangsang munculnya inovasi-inovasi baru pada saat pertemuan. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya ketuanya adalah Ibu Dr. Randa Evianti Apoteker, tapi karena beliau tidak ada di Zoom ini, jadi saya mencoba menyampaikan dari area penata laksanaan. Berikut ada kami mencoba membuat inovasi di area penata laksanaan. Yang pertama adalah LIWA, limit waktu. Ini kita terinspirasi dari e-commerce, seperti misalnya sebut saja Lazada. Ketika kita memesan sebuah produk, itu ada namanya nomor pemesanan. Ketika kita memasukkan nomor tersebut, kita bisa mengakses produk tersebut di mana, apakah sudah dikemas, apakah sudah dikirim, atau sudah sampai di satpam kantor kita. Jadi terinspirasi dari hal tersebut, kita mencoba menerapkannya di pengujian. Karena di tata laksana ini sendiri tidak terlalu banyak poinnya. Yang pertama adalah SOP, kemudian tadi seperti e-office dan keterbukaan informasi publik. Jadi untuk area SDM, kami ini memang inovasi yang akan dilaksanakan, jadi memang belum. Kalau tahun 2020 ini yang sudah kita lakukan adalah pembuatan banner untuk tulisannya, sudahkah Anda cek SIASN hari ini. Jadi dalam banner itu tujuannya adalah untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu update informasi kepegawaian yang ada di SIASN. Nah, itu sudah kita buat. Kemudian rencana kami juga akan membuat semacam televisi yang dipajang di ruang layanan publik atau di ruang utama yang berisi informasi kepegawaian. Kami dari kelompok 4 mencoba untuk mempresentasikan inovasi yang tadi sudah kami sepakati di kelompok kami. Nah, ini pada tahun lalu kami sudah merencanakan untuk membuat aplikasi yang namanya Sirekap. Nah, ini aplikasi Sirekap itu aplikasi untuk melihat realisasi anggaran, tapi itu lebih umum. Artinya di tahun sebelumnya, tahun kemarin itu Kepala Balai sering meminta untuk bisa berapa realisasi, berapa pencapaian. Nah, jadi kami rencananya mau membuat seperti itu, tapi aplikasi tersebut juga belum terlaksana karena masih menunggu tenaga IT-nya untuk kemarin ada
beberapa aplikasi yang sedang dipegang sama IT. Nah, jadi kami masih menunggu daftar tunggu lah istilahnya. Jadi belum sempat dibikin, Mbak. Izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan inovasi yang kami buat. Inovasi ini dilatar belakangi oleh adanya pemantauan kami selama ini bahwa pengaduan masyarakat terhadap penerapan RB di Balai Besar Pom di Banda Aceh kami nilai belum optimal. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini Balai Pom akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan masyarakat akan memperoleh kemudahan akses di dalam memberikan pengaduan kepada Balai Besar Pom di Banda Aceh. Ya, ini adalah perkuatan pengawasan bahwa untuk membangun unit pelayanan yang berintegrasi dan mampu memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui unit atau tim yang menangani pengawasan internal, penilaian dan pengendalian risiko, pengendalian gratifikasi, whistleblowing, serta ketika adanya benturan kepentingan dengan tujuan yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada unit kerja melalui BPK dan BPM. Jadi rencana aksi perubahan informasi birokrasi area pelayanan publik ini untuk dari kelompok 6 kebetulan di sini mohon maaf untuk anggota-anggotanya tidak saya sebutkan, tetapi anggotanya itu ada Infocom dan ada beberapa anggota dari bidang-bidang lain. Nah, inovasi yang pelayanan publik mungkin di sini yang bisa kami share ada 2 memang di sini yang kami buat. Yang pertama namanya DIKI atau digitalisasi KIE. Nah, di sini kondisi sekarang ini kan ada beberapa, salah satu tugasnya pelayanan publik ini kan memberikan penyuluhan, memberikan materi-materi informasi terkait mungkin obat, pangan, OT, kosmetik atau suplemen kesehatan. Nah, kebanyakan materi ini kan dalam bentuk brosur, leaflet, poster ataupun buklet sehingga barangkali dia akan terbatas pada anggaran atau jangkauannya seperti itu. Jadi dengan keterbatasan anggaran dan jangkauan ini, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang, itu akan menyulitkan kita petugas di pelayanan untuk memberikan informasi terkait materi-materi KIE tadi. Inovasi-inovasi ini alhamdulillah sudah keluar ya, sudah keluar dari benak Bapak Ibu, sudah ada, sudah dirumuskan. Oleh karena itu kita sudah lebih maju selangkah, bahkan 2 langkah. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana apa yang sudah Bapak Ibu rumuskan ini sebisa mungkin kalau memang disepakati untuk diterapkan ya silahkan dianggarkan untuk kegiatan awal tahun dan dieksekusi. Jadi inovasi di 6 Pokja ini bisa langsung dieksekusi. Walaupun tadi kata Pak Oding dari Kementerian Pan-RB, nggak harus semua Pokja punya inovasi ya. Tapi kalau semua Pokja punya inovasi, luar biasa. Ya, hebat. Karena belum tentu inovasi, kita cuma bikin 3 Pokja, ada inovasi. Nah, belum tentu 3 Pokja itu bisa benar-benar meraih nilai yang baik. Tapi kalau 6-6-nya kita punya inovasi, 6 Pokja, agen of change-nya hidup, nah berarti kemungkinan kita berhasil WBK lebih besar, gitu ya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Hamri dan tim Motivasi Indonesia yang telah membimbing kami, memberikan pencerahan, memberikan strategi-strategi untuk kami dapat melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan predikat WBK di tahun 2021. Amin. Mudah-mudahan kami semua dapat tetap dalam semangat yang sama, tidak kendor, terus melakukan perbaikan dan mewujudkan apa-apa yang sudah kita rumuskan, inovasi-inovasi apa yang akan kita laksanakan, dan tentunya saya selaku PLT Kepala Balai mendukung 100% apapun inovasi yang itu baik untuk Balai Besar Banda Aceh akan kita dukung sepenuhnya. Semoga kita semua yang hadir di sini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sukses selalu, dan bisa bertemu kembali di acara BB POM Banda Aceh selanjutnya. Akhir kata saya Fira Anggraini selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu, sukses terus.
Sampai jumpa Bapak Ibu, sukses sehat terus. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Hamri. Sama-sama, Bapak Ibu. Kira.